sambutan pimpinan perguruan tinggi mitra yang disampaikan oleh Rektor Universitas Nurul Jadid Paiton Kabupaten Probolinggo, Kiai Haji Abdul Hamid Wahid, MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Terbuka serta segenap pimpinan Universitas Terbuka, para dosen, para profesor, dan para pengelola Universitas Terbuka yang berbahagia. Tidak lupa tentu kepada para wisudawan yang hadir, baik hadir secara luring maupun daring dalam kesempatan wisuda kali ini. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bersama bisa melalui satu tahapan ini dengan baik dan lancar. Satu tahapan di mana kita berpindah dari satu tahapan ke tahapan lainnya. Wisuda bukanlah sebuah akhir, tapi justru ia adalah merupakan langkah di dalam menapak pintu menuju kehidupan selanjutnya. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan yang ada saat ini. Yang pertama adalah terkait perkembangan revolusi industri 4.0, dan yang kedua terkait dengan perguruan tinggi. Ada satu hal yang menjadi fenomena yang kuat sekarang adalah kampus merdeka. Perguruan tinggi kita saat ini sebetulnya sedang ada dalam sebuah transisi besar. Kita berada di dalam gelombang transisi dunia yang mengharuskan kita bersama beradaptasi dengan itu. Tentu bukan sekedar beradaptasi, tapi mampu memahami polanya dan tentu juga mampu mengambil peran di dalam pemahaman tersebut. Kalau kita sadar bahwa gelombang revolusi industri 4.0 berjalan begitu dahsyat dan begitu cepatnya, revolusi industri saat ini adalah revolusi yang memakan waktu sangat singkat untuk perkembangan cepat yang dilakukannya. Tentu ini berbanding lurus dengan percepatan dunia teknologi informasi dan dunia internet yang sekarang berkembang, yang membuat kita sebagai manusia, jika tidak dapat memahami dan beradaptasi dengan baik, tentu akan tertinggal dari perkembangan itu. Profesi-profesi yang ada saat ini banyak punya masa depan yang kurang baik. Katakanlah misalnya satu contoh, perbankan, customer service officer, teller. Itu misalnya satu saat ketika kemudian internet dan komputer sudah mencapai tingkat kematangannya, ini tentu akan tergantikan oleh internet. Dan saya rasa ini akan menggugurkan banyak profesi. Profesi-profesi yang dulu kita pelajari, kita siapkan, tiba-tiba kemudian menjadi tidak berguna dan kemudian digantikan oleh mesin dan oleh internet yang cerdas itu. Nah, ini tentu membutuhkan kesiapan kita, perguruan tinggi maupun insan-insan perguruan tinggi. Kita mesti belajar baik-baik tentang bagaimana ini terjadi dan bagaimana dan kenapa ini terjadi dan bagaimana bentuk dari kejadiannya. Sehingga dengan demikian kita kemudian bisa memahami, bisa mengambil posisi dan peran di sana. Nah, terkait dengan kampus merdeka yang sekarang kita sedang alami, yang merupakan kebijakan dari pemerintah, intinya bahwa pendidikan termasuk perguruan tinggi di dalamnya itu tidak lagi hanya dapat dinilai kualitas atau perannya dari sekedar bagaimana melihat proses yang ada di dalam pendidikan dan pengabdian tridharma saja. Tapi juga intinya harus bagaimana pendidikan tinggi itu bermanfaat, memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, bagi dunia industri, dan bagi kemanusiaan secara lebih luas. Nah, kemanfaatan ini tentu mungkin dilakukan apabila orang yang akan memberikan manfaat itu punya kompetensi. Oleh karena itu, betul kalau sekarang
ijazah itu tidak lagi menjadi satu-satunya benchmark atau ukuran bagi seseorang, kualitas seseorang di dalam menempuh pendidikan tinggi. Tetapi dalam perkembangan terbaru ada yang namanya surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI, di mana di samping dia menempuh satu jenjang pendidikan dengan surat keterangan dibuktikan oleh ijazah, dia juga kemudian terbukti mempunyai kompetensi-kompetensi. Nah, kompetensi-kompetensi inilah yang kemudian sekarang diperhitungkan. Ini artinya bahwa dunia sudah berubah. Dan saya rasa yang paling penting di dalam tataran itu, kerangka itu adalah bagaimana seseorang punya kompetensi yang jelas. Nah, kerangka ini saya kira kita ingin menitipkan sesuatu kepada para wisudawan. Mari kita terus berproses. Dan saya rasa perguruan tinggi juga harus melakukan itu. Perguruan tinggi harus melakukan purna jual terbaik, layanan purna jual, after sales service kepada para alumninya di dalam apa? Meningkatkan wawasan, di dalam meningkatkan keterampilan, di dalam meningkatkan jejaring. Ini harus dilakukan oleh perguruan tinggi, dan saya kira kita bersinergi bersama-sama antara perguruan tinggi dan kemudian alumni untuk bisa meningkatkan daya manfaat dari perguruan tinggi ini, sehingga kita bisa menyambut dari perkembangan revolusi industri 4.0 ini dengan baik, kemudian berperan dan mewarnai di sana. Kompetensi itu adalah salah satu kata kunci. Tetapi kata kunci lainnya yang dibalik itu yang jarang disebutkan orang sebetulnya adalah apa? Life skill. Kemampuan kita secara mandiri untuk bisa bertahan hidup. Kita punya keterampilan hidup untuk bisa bertahan dalam kondisi apapun. Nah, ini penting saya kira, dan modalnya memang kompetensi, tetapi sering ini hanya dikerucutkan pada kompetensi saja. Nah, mahasiswa itu di dalam dirinya, sebagaimana juga kampus, melekat di dalam dirinya itu dimensi pengembangan ilmu. Kampus itu bukan transmisi, tetapi pengembangan dan transformasi. Pengembangan bagi dirinya, bagi ilmu, dan di sisi lain melakukan transformasi kepada masyarakat untuk melakukan pengembangan masyarakat pada akhirnya. Nah, ini aspek manfaat itu ada di dalam alur pemikiran ini. Pertanyaannya kemudian begini. Apakah dengan tantangan yang ada ini kita harus menyerah? Saya ingin jawab dan tegaskan tidak. Karena kita bersama manusia ini adalah makhluk yang terbaik yang diciptakan Tuhan. Intinya bagaimana aspek kemanusiaan, sentuhan kemanusiaan, dan nilai-nilai dasar kemanusiaan itu dikedepankan sehingga kemudian mesin memang tidak bisa menjawab itu. Karena mesin ini kering, komputer ini kering, internet ini kering, walaupun dia bisa berpikir, tapi berpikirnya itu didasarkan pada satu algoritma tertentu yang linier. Tidak ada di sana kreativitas sebetulnya, tidak ada di sana inovasi sebetulnya. Nah, kata kunci yang paling pokok di dalam kemanusiaan itu apa yang bisa menjawab revolusi industri 4.0? Kreativitas, inovasi. Nah, kreativitas dan inovasi inilah yang membuat manusia derajatnya terangkat di atas mesin. Manusia menjadi berperan kemudian. Ketika kita berperan dan kemudian hidup dengan karakter-karakter yang mendukung seperti itu, maka kita bisa survive. Bagi bangsa Indonesia tentu ada karakter Pancasila, ada karakter keagamaan, mentalitas, moralitas, dan kemudian karakter-karakter itu. Saya rasa kita tidak bisa lepas dari agama. Kejadian alam ini tentu sudah didesain oleh penciptanya, dan kita jika memang ingin survive dan hidup tentu harus mengikuti desain itu. Kalau saya sebagai seorang muslim sangat yakin dan percaya itu bahwa ada kalangan-kalangan tertentu yang oleh Allah diberi kemampuan untuk hikmah. Siapa mereka? Mereka adalah ulul albab. Ulul albab itu mereka yang selesai dengan Tuhannya. Yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu satu. Mereka berpikir dalam keadaan apapun. Kemudian yang kedua, mereka berpikir wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Terus yang ketiga itu mereka selalu menyelam dan melihat sisi positif dari kehidupan ini. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mereka bilang, Tuhan, tidak ada kejadian semua di dunia ini yang salah, yang batil. Semua baik. Dan kalau kita bisa menemukan dan menyelami kebaikannya, maka kita bisa hidup sebagai manusia yang utuh. Dan yang terakhir, menghindar dari kecelakaan abadi. Wakina ada 4 poin yang mungkin
rekan-rekan lain, saudara-saudara kita yang dari berbagai agama, silahkan kita bisa menggali dan mengamalkan ajaran dari agama kita masing-masing. Dan saya kira di sanalah sendi atau tiang dari kearifan utama. Jadi niat kita barangkali diniati dengan niat yang tulus bahwa kita akan mengambil kemanusiaan dan kebangsaan serta kemasyarakatan. Insya Allah kita akan, kalau keyakinan saya, kita akan diberi keberkahan. Saya kira hanya itu sesuatu yang singkat yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari perwakilan Perguruan Tinggi Mitra.